quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal istifadah wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khair ibtiga wajhillah mardatih wa qurbih wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil hilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab ikhlas. Ya, panjang betul bab ikhlas. Mungkin sudah ada 4 pertemuan ya, kurang lebih. Ada 4 pertemuan lebih. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu ilmunya sangat dalam dan luas. Ya. Maka PR buat kita semua, gimana mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala, karena itu kunci. Ya. Bab pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari, Babul Wahyi, bab tentang permulaan wahyu. Imam Bukhari memulai kitabnya dengan bab ya Badil Wahyi, tapi hadis yang pertama innamal amalu nggak nyambung dengan judul. Kenapa? Karena yang Imam Bukhari pengen itu ketika menulis hadis atau membaca hadis niatnya karena Allah. Sama semua ya, ibadah pun sama. Ya. Makanya begitu pentingnya masalah niat. Intinya itu ya. Kita ngaji pokoknya terus tajdidun niyah. Ya. Terus memperbaharui niat ya. Mungkin hari ini lillah, besok belum tentu. Mungkin pas ngaji lillah, entar udah ngajar belum tentu. Ya, selalu ada perusak niat kita. Wa kana Bikr ibnu Abdullah al-Muzani adalah ya Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah taala yaqulu, beliau mengatakan min alamatil mura'i bi ilmih, termasuk tanda orang yang riya dengan ilmunya, an yuraghiban nasa fil ilm, dia suka motivasi orang untuk belajar. Ya, ini penting nih buat kita para pengajar ya. Makanya tahu ilmu begini biar kita tahu, bisa ngedeteksi diri kita riya apa enggak sih gitu. Ya. Apa tuh? Dia demen motivasi orang buat belajar. Ya. Wa yadhkuru lahum ma fihi minal fadail, bahkan disebutkan buat orang-orang tentang ya fadilah ilmu. Ya, sebutin ilmu tuh begini, yang belajar begini, yang ngaji begini, yang belajar nahu begini, belajar bahasa Arab begini, disebutin semua fadilahnya. Summa in syawarahu ahadun fil qiraah ala ahadin min agrani, kemudian jika syawarahu, ada yang bermusyawarah atau belajar salah satu ya dari orang yang kita motivasi tadi ya, fil qiraah, tentang urusan bacaan, ala ahadin, kepada seseorang daripada agronih, teman-temannya, la yarghabuh fihi kullat targhib, dia nggak pengen tuh motivasi lagi ya. Dia motivasi orang buat belajar ya, tapi belajarnya sama dia gitu. Kita kalau ikhlas motivasi orang, ya motivasi aja belajar, sama siapa kayak ngajinya, paham nggak? Ya, tuh. Mau ngaji sama Ustadz Fulan kek, yang jelas pokoknya orang sini, orang mari, masyarakat kudu ngaji. Mau ngaji sama siapa kek? Ternyata ketika habis dimotivasi ngajinya mau Ustadz yang lain, nah marah dia. Besok nggak lagi bilang-bilang begitu dah, kapok dah gue ngaji sama orang. Gue yang nyuruh ngaji tapi ngajinya sama siapa? Sama orang. Tuh, itu tanda orang riya. Ya. Afham? Jadi kita cek diri kita ya, ada gak sifat begitu ya? Kalau sekarang belum ya, sekarang masih belajar. Nanti tartu ya. Sama kayak orang cinta dunia, sama orang zuhud itu. Apa cirinya? Lebih senang dikasih daripada ngasih itu ya. Giliran ya makan aja dah, gratisan yang paling demen ya. Pokoknya sahabat orang ngeluarin makanan, wow paling dulu. Tapi pas giliran punya makanan, diumpetin. Ya. Jangan sampai dilihat tuh ya. Tuh.
Kalau bisa rokok gitu, ambil satu, bisa, habis ambil lagi satu lagi itu, kayak pesulap jadi. Pertama kantong itu, set, di kuping temennya. Dia nggak berani tuh ngeluarin rokok bek gitu, nggak berani. Kenapa? Ya. Makanya termasuk orang yang sudah zuhud ya, dia punya korek ketinggalan, rokoknya ketinggalan, tuh zuhud itu. Itu zuhud banget ya. Karena biasanya kalau orang udah cinta dunia tuh hati rokok aja dinamain. Kalau perlu pakai korek, biar orang ambil, ketarik lagi. Ya, tuh. Termasuk tanda orang zuhud ya, orang kalau ngerokok, rokoknya ketinggalan, ame korek-koreknya, dan ikhlas gak nyariin lagi. Tuh, ya. Wa kana Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah taala yaqulu, berkata Abdullah bin Mubarak, qad ghalaba 'alal ghurra fi hadzal zamani aqlul harami wasyubuhati hatta ghariqu fi syahwati butunihim wa furujihim. Sungguh telah ya ghalabah, telah umum ya, telah menyebar ya, telah dikuasai ya, bisa juga maknanya telah dikuasai para ahli qiraat di zaman ini oleh makan yang haram dan syubhat ya. Ini yang ngomong Abdullah bin Mubarak ini, kapan ini generasi salaf ini ya. Di generasi salaf aja beliau udah mengatakan apa? Ahli Quran, ahli qiraat sudah banyak dikuasai ya, terkena fitnah makan haram dan subhat ya Rabbi salimna ya Rabb. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu tuh yang ditransfer sama kita halal apa haram tuh. Ya soalnya ya, kita ceramah, ngajar, ngajarnya halal, ceramahnya halal. Tapi duit yang ditransfer itu halal apa haram, tahu nggak? Nah itu masalahnya. Ya, tuh. Ya zaman beliau, masya Allah. Ya. Hatta ghariqu fi syahwati butunihim, sampai mereka tenggelam dalam syahwat perut mereka dan kemaluan mereka. Artinya urusannya bukan lagi apa? Ilmu, tapi hanya untuk mengurusi perut. Ya makanya termasuk cinta dunia. Orang kalau udah Allah kasih karunia hafal Quran, suara bagus, tapi nggak belajar tafsir, itu termasuk cinta dunia. Kenapa? Karena banyak orang begitu. Udah bisa qori, udah hafal nagom, udah ini itu undangan sono sini, merasa cukup dengan dunia, tapi nggak pernah mau memahami apa yang dibaca setiap kali acara maulid, termasuk cinta dunia. Dia hanya menjadikan Qur'annya sebagai sarana untuk fulusnya, gitu ya. Maka saya ingatkan buat semua para teman-teman hafizul Quran, hamilul Quran, tuh ya, tugas kita bukan menghafal Quran saja, tapi mengamalkan isinya. Ya, mengamalkan isinya. Kaifa na'mal bima la nafham. Bagaimana kita amalkan apa yang kita nggak paham? Ya, hayhat jauh. Ya. Jelas paham? Maka perbedaan Abdullah bin Umar menghafal suratul Baqarah dalam waktu 8 tahun. 8 tahun. Dengan kita sekarang 30 juz 1 tahun. Bedanya 8 tahun. Tidaklah lanjut kepada ayat selanjutnya kecuali setelah beliau amalkan isinya. Itu ya. Jelas paham? Itu. Nah ini, jadi banyak tuh korek-korek begitu. Dia ngaji sana sini ya. Karena memang yang paling gampang tuh jadi korek. Karena modal bakat. Betul gak? Ya, perlu belajar banyak. Paling belajar nagom aja, belajar lagu aja. Isinya tanya dah, ya. Laqad kana lakum, talaknya lamnya lam apa, kotnya kot apa, kanannya kana apa, fi-nya fi apa, uswatun maknanya apa, hasanahnya apa, taknya tak apa, tanya coba nggak tahu, ya. Paham ya? Ya. Makanya kalau orang sudah Allah kasih dihafal Quran, suara bagus, pelajarin tafsirnya, amalkan isinya, itulah keselamatan. Ya. Makanya di mana-mana zaman dulu gitu, orang kagak ada yang cuma sekedar Quran doang. Ya, makanya yang dimaksud qurra di sini dalam perkataan muallif qurra maknanya ulama sebenarnya. Ya, maknanya apa? Ulama sebenarnya. Ya. Jadi nggak khusus kepada apa? Ahli qiraat. Tapi kalau disebut qurra zaman sekarang, nah itu ahli qiraat aja. Karena orang sekarang itu minim ilmu.
Orang dulu ilmunya itu banyak. Satu ulama itu bisa nguasain banyak cabang ilmu. Kenapa? Ngajinya sorogan, ngajinya talaki. Kalau sekarang kagak ya. Tuh, kalau sekarang ikut daurah. Ikut apa? Daurah. Tuh, nyantren cuma sebentar, belajar nggak lama, guru cuma satu ilmu doang gitu. Tapi kalau kita punya guru cabang ilmunya banyak, insya Allah nurun semua. Guru kita nahunya paham, Qurannya paham, tafsirnya paham, fikihnya paham, tasawufnya paham, tauhidnya paham, insya Allah nurun. Ya. Wattakhadhu ilmahum, dan mereka menjadikan, ya, bukan mengambil, ittakhadha yattakhidhu. Mereka menjadikan ilmu mereka syabakatan sebagai jaring. Yastadu nabiha dunya, yang mereka gunakan untuk, ya, berburu dunia, ya. Ilmu balaghah, ya. Tuh. Mereka jadikan ilmu mereka apa? Jaring. Ya. Tasbih, balik. Ya. Makanya itu, ya. Jadi buat para guru-guru, ingat, rubah niat kita. Kalau kita ada niat, ya Allah, saya pengen jadi apa? Kiai, ustadz, cuman ya niatnya memperkaya diri, rubah niatnya. Ya. Kita belajar kenapa? Cinta ilmu. Itu cinta ilmu. Ya, kita belajar kenapa? Ya, buat nyelamatin diri sendiri. Itu ya. Jangan niat buat nyelamatin orang dah. Ya. Kalau diri belum diniatkan, gitu ya. Diri dulu nomor satu, baru ntar Allah jadikan kita bisa nyelamatin orang lain. Ya. Jelas ya. Wa kana al-Fudail ibn Iyad rahimahullah taala yaqul. Syekh Fudail bin Iyad gurunya Imam Syafi'i. Laula naqsun dakhala ala ahli al-Qur'an wal hadits. Kalau bukan karena nakes, karena kekurangan, karena kelemahan, karena cacat, ya, ala ahlil Quran, atas ahli Quran dan ahli hadis. Kalau bukan karena nakes apa? An-nakes fin niyah, ya, nakes fin niyah, karena kurang bener niatnya. Kalau bukan karena salah niat, tuh bahasnya gitu, ya. Jadi orang itu sebelum beramal dia niat dulu, niatnya aja salah, apalagi amalnya. Kalau bukan karena kekurangan yang masuk kepada ahli Quran dan hadis, lakanu khiyarun nas, pasti mereka menjadi orang yang paling baik, yang paling cakep tuh, ya. Kenapa? Orang udah hafal Quran cakep banget udah. Ya. Kadang Quran dipakai buat menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, ini Quran bilang begini, oh aneh begini sih gitu. Ini hadis bilang begini, kok aneh begini, itu zaman dulu begitu. Tapi kenyataannya banyak orang buat menyalahkan orang lain. Walakinnahum ittakhadhu ilmahum hirfatan wa ma'asya, tapi mereka menjadikan ilmu mereka hirfah, sebagai profesi, wa ma'asya, dan sumber penghidupan. Itu ya. Walidzalika hanu fi malakutis samawati wal ard, oleh karena itulah mereka hina di langit, di kerajaan Allah yang langit, yang di bumi, itu ya. Makanya kalau kita kerja, ya, terus pengen ngajar bagus, ya, artinya kita mencari perbekalan kita, karena khairukum man ta'allamal Qur'an khairun nas anfa'uhum. Cuman ada cumannya, ya, niatnya. Aneh pengen ngajar, nanti dari gaji aneh, ya, mudah-mudahan bisa cukup buat aneh ngajar. Jadi ngajar nggak mikirin pape, gitu. Ya, makanya kita bersyukur kalau kita punya bapak orang kaya, cakep deh tuh. Ya, cakepnya apa? Nggak usah mikirin ngamplop, nggak usah mikirin duit. Pokoknya duit semua orang tua yang cariin, cakep udah. Atau kita punya duit warisan, nah itu cakep juga tuh. Jadi ngajar nggak mikirin duit karena masih punya duit. Atau kita punya tabungan, sama itu. Jadi kalau kita punya duit, misal kata di dompet kita ada 100 juta, mikirin nggak 100.000 yang kita dikasih? Bisa nggak nolak? Bisa, orang ada 100 berapa? Juta. Tapi kalau nol banget nih, ya Allah. Tuh.
Sampai dompet isinya struk alpha semua tuh. Berat sih dompet teman, struk alpha semua. Ya. Sama struk ngambil ATM yang isinya 0. Lah kan jadi pikiran, paham nggak? Maka cari aman kita. Cari aman, kerja dulu, nyari duit sekira-kira cukup buat punya tabungan baru ngajar tuh. Jangan 0 banget kita. Kecuali memang kita ngajar di tempat yang 0. Aman tuh ya. Kayak di sini dah aman tuh ya itu. Aman insyaallah tuh ya. Kita datang udah nggak ada pikiran amplop apa? Iya emang nggak ada gitu. Tapi justru yang begini yang kita cari ini untuk ngetes hati kita. Ya. Apa Om? Kalau nggak subsidi silang, subsidi silang. Tuh ya. Ente kerja silakan atau ngajar di tempat umum, berbayar bergaji silakan. Ntar ngajar agamanya ikhlas gitu. Namanya subsidi apa? Silang. Tuh ya. Wa kana Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala yaqulu min aglil agil, termasuk tanda cerdasnya seseorang. Tanda cerdasnya seseorang. An la yatluba ziyadatal ilm, dia tidak minta tambahan ilmu illa idza amila bi kulli ma alima, dia kecuali dia sudah mengamalkan setiap apa yang dia tahu. Tuh. Termasuk tanda orang pinter. Kagak minta tambahan ilmu sebelum dia mengamalkan ilmu tersebut tuh ya. Fa yata'allamu hina izin al-ilma kayamal bih, maka ketika dia mengamalkan apa yang dia sudah tahu, maka yata'allam, dia belajar ketika itu akan suatu ilmu agar bisa diamalkan tuh ya. Yang bikin kita nggak bisa ngamalin ilmu, satu maksiat tuh ya. Yang kedua hawa nafsu. Yang ketiga makanan yang haram. Yang keempat teman yang buruk. Ya. Jelas ya? Kurang lebih 4 tuh. Yang bikin kita nggak bisa ngamalin ilmu. Gimana mau ngamalin ilmu, Ustaz? Ya. Tiap hari maksiat. Maksiat aja udah nggak ngamalin ilmu tuh. Ya. Maksiat aja udah nggak ngamalin ilmu. Yang kedua apa tadi? Yang kedua hawa nafsu. Gimana mau ngamal ilmu, di otak isinya harim mulu isinya. Ya. Kalau otak kita ada harddisknya, itu harddisk merah semua full isinya harim. Mau makan inget dia, minum inget dia, bagaimana ulang tahun dia, nabung besok ngaduin apaan, besok minggu depan jalan kemana, besok kawin gimana, panjang tuh isinya harim semua. Makanya di los aja udah, kosongin tuh ya, tuh kosongin ya. Jangan sampai jagain jodoh orang lain tuh. Ya udah susah nyungsruk tuh ya. Udah susah jatuh ketiban tangga, mana tangganya besi lagi. Kalau tangganya aluminium mending besi tangganya. Ya. Udah besi ketiban tangga nginjek tai kucing lagi. Sial banget tuh. Wa kana Asy-Syafi'i rahimahullah taala yaqulu utlubul ilma wa antum tabghun. Kata Imam Syafi'i, tuntutlah ilmu dalam keadaan kalian menangis, ya Rabb. Ya. Fa innahu kullahu hujjatun 'alaikum inda rabbikum, karena seluruh ilmu yang kalian pelajari adalah hujjah, adalah ya hujjah atas kalian di sisi Tuhan kalian nanti, ya Rabbana sallimna ya Rabb. Kita nanti di hari kiamat akan ditanya sama Allah, ya fulan limadza fa'alta hada. Nah, ya fulan ente ngerjain apa nih, kok ngerjain begini? Kalau orang awam jawabnya gampang, ya aneh nggak tahu ya Allah. Tuh orang awam ya, kok ente kalau sholat nggak pakai niat sih, ya aneh ngaji belum nyampe babnya ya Allah, atau aneh nggak paham ya Allah. Tuh orang awam. Tapi orang alim, orang yang sudah tahu ilmu ditanya begitu mau jawab apa? Ilmunya nanti akan menjadi penghujat kita. Ya. Makanya Al-Qur'an hujjatun lana au hujjatun alaina. Al-Qur'an itu akan menjadi pembela kita atau penghujat kita. Ya. Maka jangan sampai kita disalahin gara-gara ilmu Contoh misal, udah belajar kemarin bab isim tafdil, udah belajar tentang isim fa'il, belajar tentang nahu dan sebagainya. Kalau nggak tahu baca salah, wajar nggak? Ya belum tahu, belum diajarin. Ini udah 30 kali diulang-ulang.
itu lagi, salah lagi, kesel nggak kira-kira? Paham ya? Jadi kalau orang salah nggak tahu maklum. Ya udah dah kalau gitu, aneh nggak usah ngaji aja. Nah itu lebih salah lagi. Ya, tuh. Ya, makanya tadi niat ya Allah niat ya tuh. Sebelum ngaji ya Allah tak kalau ada amalan, aneh pengen amalin dah tuh. Niatin begitu. Ya. Kalau kata Ustadz Andi jangan jadi pemulung ilmu tuh ya. Tukang beling ilmu tuh. Dikumpulin ilmu atu-atu. Ya Rabbana ya. Maka nomor 1 tuh kalau ente nggak bisa capek-capek ngerjain taat, ente nggak bisa tahajud, nggak bisa sholat sunnah, capek-capek lah ninggalin maksiat. Ya, sampai nangis gitu kalau bisa tuh. Ya Allah, ini berat banget ya Allah, tangan saya maunya goyangin aja, scroll aja ya Allah nih. Ya Allah, berat banget ya Allah, nggak main sholat, tangan saya bawanya mau goyang aja nih. Ya Allah kakek Zeus, ya Allah hindari kakek Zeus. Ente nangis dengan hindarin maksiat jauh lebih afdol daripada ente keram-keram capek-capek sholat malam. Percuma sholat kita. Ya. Maka yang lebih kita tinggalin lebih dulu maksiat ya. Begitupun niat maksiat ya. Niat maksiat ini juga banyak. Dia emang nggak maksiat, cuman dia azam di niat ntar kalau gue pulang gue main HP itu. Ntar kalau gue pulang gue pengen cari harim, ntar yang gimana aja modelnya gue cari nih. Ntar kalau udah kelar di markas, oh gue pengen nyari perempuan yang model begini. Ini juga nggak boleh. Ini yang bahaya ini. Ya, tenang aja, laku, insya Allah laku. Ente nggak percaya, ente ikut aneh. Kalau kawinan ikut aneh. Ntar ente lihat tuh orang yang buluk banget, ada raginya lah gitu. Laku. Aku ente kan masih keren ya, walaupun demak dikit kan masih keren, masih ganteng, bujang lah gitu, senyumnya manis banget ya Allah ya. Itu kalau ya huruf jar majrur kalau ketemunya lagi mansub langsung dia jadi mansub, subhanallah. Alif bengkok jadi lurus tuh, ketua senyumnya 1 jam tuh, lagi saat tinggi tuh, masya Allah, ada andeng-andengnya di sini tuh. Jangan khawatir, ntar sabar ya. Tuh. Iya, Bung Ijal ya. Oh. Ya. Jelas? Jadi nomor 1 mending kita nangis ninggalin maksiat daripada capek-capek ngerjain taat. Ya, tuh. Cuman jangan jadi dalil, ntar malam dibangunin yang masih tinggi, ya bangun. Tadi malam nggak dengar Ustadz. Lebih baik kita dengan maksiat. Balikin. Ente ngelawan perintah guru, maksiat tuh, balikin begitu. Disuruh guru sholat malam malah nggak sholat malam, itu namanya maksiat. Balikin lagi itu ya. Anak kasih peluru. Ya. Jangan disamain ya, santri yang bukan santri. Walamma taraka Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala julus li'imla'il hadith, tatkala Bishr al-Hafi meninggalkan untuk mengajar hadis. Nah, qalu mereka berkata, "Maza taqulu li rabbik yaumal qiyamah?" Ya, wahai guru, entar apa yang antum akan katakan di hari kiamat sama Tuhan antum? Apa kata Imam Bishr al-Hafi? Aqulu ya Rabb innaka amartani fihi bil ikhlas. Ya Allah, engkau kan yang nyuruh saya buat ikhlas. Walam ajid inda nafsi ikhlas, tapi saya belum bisa ikhlas ya Allah. Tuh. Jadi kenapa engkau ninggalin majlis? Aneh bukan aneh pengen ikhlas, sementara saya ngajar belum ikhlas. Ya. Jadi boleh nggak nolak tawaran orang ngajar? Boleh, silahkan, nggak masalah. Ya. Jadi ntar nggak ada alasan gitu. Semua pengajian kita iya. Nah, nggak mesti. Boleh kita nolak ya. Contoh misalnya saya bisa aja nolak pengajian. Guru bisa ngajar di sini? Nggak bisa. Karena masih ada uzur. Kenapa uzurnya? Saya punya majelis di rumah. Ya. Kalau dia minta saya ngajar di masjidnya, saya bisa tolak. Kenapa? Ente kalau mau ngaji ke rumah gratis, nggak usah mikirin lontong sama bakwan, nggak usah mikirin amplop, semua ke rumah masih boleh saya ngajar. Ini enggak, kalau belum nggak ninggalin ngajar sama sekali.
Alasan itu, aneh belum ikhlas. Gitu ya. Ini beliau nih, ini beliau tuh. Tapi saya yakin kalau beliau punya gurunya yang nyuruh, pasti beliau mau. Kenapa? Karena mengerjakan perintah guru, jangan mikir ikhlas atau enggaknya. Namanya mengerjakan perintah guru. Tuh, makanya kalau kita disuruh guru sami'na jama'atona tuh ya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqulu idza ra'aitum talibal ilm yatlubu ziyadah minal ilmin duna amal fala tu'allimuhu. Kalau engkau lihat orang belajar ilmu yatlubu meminta ziyadah tambahan dari ilmu yang udah dipelajarin dunal amal padahal belum diamalkan, fala tu'allimuh, jangan ajarin tuh ya. Fa inna man lam ya'mal bi ilmihi, karena orang yang tidak beramal dengan ilmunya, kasyajaratil handol, itu kayak pohon pari kemarin tuh ya, buah yang pahit. Kullama izdada rayyan bil ma'i izdada marara, tiap kali ya bertambah minumnya dari air, bukan bertambah lega tapi bertambah pahit gitu. Kayak makan apa? Brotowali itu ya. Mahoni. Kita makan mahoni, minum biar hilang, kagak hilang-hilang, malah tambah apa? Pahit. Tuh. Ya. Alhamdulillah ya. Wa kana yaqul wa idza ra'aitumuhu yukhlid fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa nahwi dzalika la yatawarra fakuffu an ta'limih takhifan li hujjah alaihi ghadan. Beliau juga mengatakan, siapa dan apabila ra'aitumuh, kalian melihat dia, yukhlid ya itu campur-campur makannya, tempat minumnya, tempat pakaiannya dan semuanya dicampur-campur, enggak la tawarra, kagak warok, enggak jaga-jaga, fakufu an ta'limih, maka ya tahanlah dirimu untuk mengajarkan ilmu buat dia. Artinya jangan ajarin ilmu dulu. Ya. Takhfifan lil hujjah, untuk meringankan hujatannya nanti di hari kiamat. Ya. Makanya ini bahaya ini ya. Lurusin niat kita. Ustadz kalau kita dengar begini kayaknya kita udah belajar dah Ustadz misalnya gitu. Ah, salah gitu. Justru kita belajar begini, kita lagi diajarin belajar yang manis gimana, ngaji yang nikmat gimana, sholat yang nikmat gimana, itu aja. Ya. Kita lagi belajar nih, gimana caranya tadi buangin yang jelek-jeleknya. Makan mangga bisa manis, kalau yang busuk kita buang, bukan mangganya dibuang, betul. Makan kue yang enak, ya bagian yang nggak enak ya dibuang, jangan semuanya dibuang, kagak ada apaan kita. Sama kita belajar begini. Kita makan buah, yang busuknya kita potong, kita buang, yang enak kita makan, begitu. Ini kita lagi bahas busuk-busuknya nih. Ya. Tuh, makanya dulu waktu saya ngaji ini sama guru saya, pokoknya pulang majelis, pokoknya mikirnya ya Allah, kita nggak ada bener-benernya udah gitu. Kalau mandangnya ini, tuh ya. Wa kana Al-Hasan Basri rahimahullah yaqulu, beliau berkata, "Law anna 'abdan 'alimal ilma kullah," kalau ada seorang hamba tahu semua ilmu, wa abadallah hatta sara ka hadhihi sariyah, dan dia nyembah Allah, dia ibadah sampai kayak tiang ini, kata beliau, summa innahu lam yufattis, kemudian beliau tidak memeriksa ma yadkhulu jaufah, apa yang masuk ke dalam tenggorokannya, ahalalun am huwa am haramun, apakah halal atau haram, ma taqabbalallahu minhu ibadah, maka Allah enggak terima ibadahnya. Ya, gitu. Jelas ya. Jadi dicek dulu kira-kira halal apa haram yang kita makan tuh ya Rabb. Wa kana Bishrul Hafi rahimahullahu taala yaqulu, wallahi laqad adrakna aqwaman kanu la yu'allimuna ahadan ilma hatta yurawidu nafsah sinina katsirah. Ya. Kata Bishr Al-Hafi, demi Allah, aneh pernah dapetin ada sekelompok kaum, sekelompok orang dulu ya, la yu'allimuna ahadan, mereka itu kagak bakalan ngajarin seorang pun akan suatu ilmu sampai mereka didik dirinya ya. Mereka yurawidu nafsahu ya, mereka tempa dirinya sinina katsira, bertahun-tahun ya. Jadi sebelum mereka ngajarin nih, mereka tempat dulu, wa yadhhar lahum salahun niyatih, dan nampaklah bagi mereka akan kebenaran niatnya itu ya.
Ini baik niat dia ya atau niat si guru. Yang belajar orang datang ngaji kan belum tentu benar niatnya. Tes dulu. Ya. Sama kita nih, kita yang ngajar belum tentu benar niat kita, uji dulu. Gitu. Makanya saya bertanya-tanya ya di dalam hati, apa kunci ikhlas itu? Apa sih kuncinya ikhlas? Itu. Ya. Karena kita nih nggak tahu ikhlas itu seperti apa. Hakikatul ikhlas kita nggak tahu. Ya. Kita cuma bisa berupaya jadi orang ikhlas, tapi ikhlas sendiri kita nggak tahu. Ya. Barusan saya datang kondangan pagi. Ya. Ikhlas apa enggak saya nggak tahu. Habis kondangan sambutan dikasih duit. Ya. Terus saya berangkat kondangan di Cipondo. Ya. Habis dari Cipondo kita ke tempat teman dekat situ juga. Tuh. Kita nggak tahu kita silaturahim karena ada maunya apa enggak nih. Ya. Kita nggak tahu hakikatnya. Yang tahu cuma siapa? Allah. Walaupun sedikit kita bisa merasakan apakah kita karena sesuatu dari dunia, apakah karena Allah. Kita tahu cuma nggak banyak. Terus ngajar, terus ceramah, terus kesini. Tuh. Ya. Kita nggak tahu yang mana yang diterima Allah kan gitu. Nah, cuman kira-kira apa ya? Nah, ya, ternyata kunci ya agar kita bisa ikhlas ya adalah istiqomah. Ya. Jadi masalah ikhlas itu kan masalah batin. Ikhlas itu pemberian Allah. Ikhlas itu pemberian Allah. Di mana adanya ikhlas? Di hati. Berarti urusan ikhlas sebenarnya bukan urusan kita. Ya. Kita coba mukhlisin, kita cuman bisa berusaha jadi orang, tapi untuk ikhlas sendiri pun Allah yang ngasih itu. Ya. Salah satu gambaran nggak ikhlas nih. Pernah nggak datang acara kondangan ente malas tapi ente datang? Nah itu nggak ikhlas namanya. Ya. Pernah nggak ente sholat lagi malas banget tapi harus sholat? Itu nggak ikhlas namanya, udah selesai. Nggak usah jauh-jauh. Ente ngerjain sesuatu kagak enak. Emang nggak enak takut dosa. Emang nggak enak tak karena wajib. Berarti belum Apa sih ikhlas? Kalau kita ngerjain senang hati, itu ikhlas namanya. Berarti sholat yang kita kerjain, sholat malam yang kita kerjain, sholat subuh yang kita kerjain dengan perasaan berat berarti belum. Kalau belum ikhlas berarti belum apa ya? Belum Allah terima. Jadi ikhlas itu urusan apa itu? Urusan Allah. Kita cuma bisa berusaha Habis kalau kita nungguin ikhlas, kita nggak sholat loh. Aku main sholat Johor, hati nggak enak banget ngerjainnya terpaksa, nggak usah sholat ujungnya nggak sholat. Maka istiqomah aja udah. Ketugas kita istiqomah itu kerjaan hati, kerjaan badan biar kali capek habis keliling dari pagi ya tuh. Tapi tetap istiqomah ya, walaupun cuma baca maulid Ustaz Andi ya tuh, terusin nama Ustaz Andi Sun Mori. Yang penting apa? Kita usaha istiqomah, itu yang mahal itu. Entar orang yang istiqomah Allah kasih karomahnya ikhlas tuh. Ya. Jelas paham ya? Jadi mekanismenya begitu. Kita tugas kita istiqomah aja. Kita jangan memaksakan ikhlas. Yang penting kerjain dah gitu. Yang penting istiqomah. Ya, kayak sholat. Kalau kita nungguin ikhlas, kapan ikhlasnya? Ya. Keburu asar tuh Johor dah. Belum ikhlas nih hati ini masih ini. Keburu asar. Kayaknya hati belum pengen dah. Kalau nungguin pengen nggak bakal pengen. Kerjain aja terus. Terus ente kerjain lame-lame, Allah kasih ikhlas, hati ente demen ibadah. Ya. Maka ikhlas jangan dicari. Istiqomah yang kita cari. Ingat ya. Tuh. Biar kita minta sama Allah, Allah jadikan hati kita ikhlas. Jelas? Karena Allah cinta dengan orang yang istiqomah. Ya, Allah cinta dengan orang yang istiqomah. Saya aja cinta sama orang yang istiqomah. Saya loh, gimana Allah? Kalau ada santri dalam kondisi sakit hadir majlis, walaupun panas hadir majlis, ya walaupun dia kurang enak badan hadir majlis, itu pasti dapat cintanya guru. Sama, ya Allah juga sama ngelihat kita. Itu ya. Wa kana Abdurrahman bin Qasim rahimahullah taala yaqulu khadimtul Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanah. Aku khidmah sama Imam Malik selama 20 tahun.
Fakana minha thamaniya asyar fi ta'limil adab, beliau selama 18 tahun ngajarin adab. Wa sanatani minha fi ta'limil ilm, 2 tahun ngajarin ilmu. Fa ya laitani ja'altu mudda kullaha fi ta'limil adab. Seandainya aku jadikan semua masa belajarku dengan Imam Malik belajar adab semua, lakana khair, pasti lebih bagus lagi. Ya. Apa artinya? Apa maksudnya? Ilmu penting, tapi adab jauh lebih penting. Ya. Makanya ilmu adab lebih didahulukan dari ilmu selain adab. Tuh. Bukannya adab lebih dulu dari ilmu, bukan. Karena orang beradab itu tandanya tahu ilmu. Makanya ilmu adab muqaddam ala ilmu akhar. Ya, ilmu adab lebih didahulukan daripada ilmu yang lain. Waqad kana al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala yaqulu laisal ilm bi kathrati riwayah. Kata Imam Malik, ilmu itu bukan banyak tahu ilmu, bukan banyak tahu riwayat. Wa innamal ilmu manafa wa amila bihi sahibu, tapi ilmu adalah apa yang manfaat dan diamalkan oleh orang yang punyanya itu ya. Makanya saya berharap santri markas nih khususannya dan juga jamaah Al-Badar bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Itu kitab Masya Allah tipis kecil, tapi kalau antum jadikan wirid antum, wah girangnya luar biasa ya. Tuh. Syaratnya adalah ya yang nyuruh kalau bisa lebih dulu mengamalkannya itu ya. Jadi saya nggak bakal sedih kalau antum nggak amalin kalau saya belum mengamalkannya. Tapi sedihnya seorang guru ketika sudah mengamalkannya tapi murid belum mengamalkannya. Tapi jangan sedih ya, karena yang ngasih taufik hidayah siapa itu? Allah tuh ya. Makanya kembali lagi saya cuma mengajak ya, ayo kita teman-teman pelan-pelan kita amalkan ilmu yang sudah kita tahu agar ilmu menjadi pembela kita bukan jadi penghujat kita. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala yaqulu qala li Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik, ya Muhammad. Ya Imam Malik manggilnya ya Muhammad ya. Ij'al ilmaka daqiqan wa ilmaka milhan. Ij'al amalaka daqiqan wa ilmaka milhan. Jadikanlah amalmu kayak tepung, kayak nasi. Dan jadikanlah ilmumu kayak garam. Apa maksudnya? Ya. Kudu banyak amal daripada ilmu ya. Dalam riwayat yang lain adab ya, adab. Jadikanlah adabmu seperti nasi dan ilmumu seperti garam. Artinya orang kalau makan garam kebanyakan bisa darah tinggi, ilmu mulu gitu amalnya kagak, akhirnya sakit ya. Waqad kana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yaqulu man hamalal Qur'an summa mala biqalbihi ila dunya. Siapa yang ngapal Quran habis ngapal malah condong ame dunia hatinya, faqad ittakhadha ayatillah huzwan wa la'iba, maka dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai huzwa ya, wa la'iba ya, senda gurau dan permainan tuh ya. Diejek-ejek tuh Quran bahasanya. Wa idza asahamil Quran rabbahu, kalau seorang penghafal Quran bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhannya, nadahul Quran min jaufi, Al-Quran menyeru dari dalam kerongkongannya, dari dalam hatinya. Mali wallah mali hadza humiltu, demi Allah aku dibawa tuh bukan untuk ini ya. Aku dihafal bukan untuk begini-begini, bukan buat maksiat ya. Makanya kita harus malu kalau kita punya hafalan Quran tapi masih rajin maksiat. Aina mawaidi wa zawajiri, mana itu nasihat-nasihatku dan ancaman-ancamanku tuh yang dihafal sama dia mana? Wa kullu harfin minni yunadika, setiap huruf dariku memanggilmu. Wala yaqulu, bahkan berkata la ta'si rabbak, jangan sekali-kali kau maksiat kepada Tuhanmu. Wa kana Imam Ahmad rahimahullah Ibn Hanbal radhiyallahu anhu idza ra'a talibal ilm, Imam Ahmad kalau lihat muridnya la yakum minal lail, kagak bangun malam, yakufa an ta'limih, berhenti ngajar. Ya, berhenti ngajar. Wa qad bata indahu Abu Ismah lailatan minal layali, suatu malam muridnya namanya Abu Ismah nginep beberapa malam. Fawadu alahul Imam Ahmad ma'an lil wudu, Imam Ahmad naroin ember buat wudu. Summa jaa qoblal fajar, kemudian Imam Ahmad datang sebelum subuh, ditemukan fawajadahu naiman wal ma' bihalih, didapatkan itu beliau sedang tidur, muridnya airnya masih di situ-situ juga. Fa'ikota, dibangunin. Wa qala lahu lima ji'ta ya Aba Ismah, Ismah ente ngaji kemarin mau ngapain, kata beliau. Faqala ji'tu atlubu minkal hadis, ya Imam, aneh kemarin pengen nyari hadis sama antum ya Imam. Apa kata Imam Ahmad?
kaifa tatlubul hadis wa laisa laka tahajjud fil lail. Bagaimana ente mau nyari hadis? Ente aja enggak tahajud malam ini. Idhab min haitsu jita. Pulang lagi dah ke saya. Pulang. Ya, pulang disuruh pulang. Ya, tuh. Ntar mau tes dah ya, taruh air kan. Tuh. Air mau kopi. Yang habis kopi. Tak begadang. Begadang doang ke salat malam tuh ya. Makanya saya bilang tadi, walaupun cuma 2 rakaat tuh. Walaupun 1 dah ya, itu pun duduk. Malu lah masih muda masih duduk kan ya. Ya, walaupun bangun cuman bilang Allah itu biar minat zakirin, termasuk orang yang berpikir antum duduk Allah tidur lagi. Itu juga bismika Allahumma ya tidur lagi. Ya rendah dikit ya tuh. Ya Rabbana ya tuh. Jelas paham? Jadi gimana ya santri itu ya, tapi tidak ada mujahadanya buat sholat malam gitu ya. Jadi musibah. Kita nih kalau mau tahu musibah, lihat sholat malam aja. Kalau sholat malam kita berkurang atau enggak, itu musibah udah itu. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Kita petukar batu bata bukan musibah itu bukan. Itu bukan musibah itu karomah itu. Karomah Ustadz Aldi itu. Kenapa? Kitab jadi batu. Subhanallah. Jadi batu kita. Oh, luar biasa, nggak perlu belajar ilmu kimia lagi tuh. Maling kundang, emaknya berdoa jadi batu, nggak perlu, tadi bisa tuh. Kitab jadi batu tuh. Itu karomah tuh keren tuh ya. Itu bukan musibah. Ketipu duit bukan musibah, anugerah. Alhamdulillah. Kalau belum sanggup innalil. Kalau udah sanggup alhamdulillah dah. Tuh ya tuh. Cuman syaratnya duit kita. Duit kita baru alhamdulillah, duit orang. Alhamdulillah, untung duit itu hilang, sabar ya. Ah, kita nggak tahu diri itu. Kalau kita bawa motor sendiri hilang, inna. Kalau sanggup alhamdulillah. Kalau motor orang jangan alhamdulillah, itu motor orang. Ya, itu bukan musibah ente ya. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu taala yan anhu yaqulu yang bagi lil alim, sepantasnya bagi orang alim ayyakuna lahu khabi'atan min amal saleh fima baina wa bainallah. Dia punya tuh ya gacoan, amalan khabi'ah, amalan yang diumpetin nama dia. Ya, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, jangan semuanya kita kasih lihat murid kita. Jangan semuanya depan murid kita, depan bini kita. Ada amalan yang hati bini kita enggak tahu. Salat malam, bini tahu gak? Masih mungkin tahu. Ya, baca Quran masih tahu. Apa yang nggak tahu kira-kira? Kawin lagi itu, nggak tahu tuh. Bini nggak tahu tuh. Ya, nggak lah ya. Sedekah. Tuh. Ya. Wa inka fa inna kullama dhahar linnas min ilmin aw amalin qalilun naf'i fil akhirah. Karena setiap apa yang nampak pada orang lain, ilmu ataupun amal, ya, itu sedikit manfaatnya nanti di akhirat ya. Jadi kalau kita nih ngamalin tahajud orang tahu tuh. Makanya sekarang nih di markas itu cuma latihan ya. Tadi dididik tahajud bukan buat tahajud sebenarnya, bukan. Itu latihan doang. Kapan sebenarnya? Entar ente pulang, ente tahajud, aneh nggak tahu itu yang beneran tahajud. Namanya masih dilatih jadi orang bener namanya ya. Dibina, dididik gitu. Itu yang mahal ya. Wa ma ra'a ahadan fi manamih ba'da mautih. Ya qala ghafarallahu li bi ilmi illa qalilun minan nas ya. Tidak ada satupun orang yang di dalam tidurnya ngimpiin setelah mati terus dibilang apa? Allah ampuni saya gara-gara ilmu saya. Jarang ya. Hampir-hampir enggak ada illa qalil minnas, kecuali dikit banget orang selamat gara-gara ilmu. Yang ada orang selamat ngapa? Gara-gara tahajud tiap malam nggak ada yang tahu. Gara-gara sedekah sama orang miskin nggak ada yang tahu. Gara-gara ya nyelimutin kucing nggak ada yang tahu. Gara-gara ngasih minum lalat nggak ada yang tahu. Yang begitu-gitu amal bukan ilmu. Ya, tuh. Dikit lagi kali ya, pengen habis nih. Ya, nggak apa-apa dah. Lapar dah ya. Waqat ru'yal Imam Abu Hanifah dimimpikan. Ya. Setelah meninggalnya ada yang ngimpi beliau. Faqila lahu kaifa haluk
Bagaimana keadaan buah imam? Ghafarallahu li. Nah, kata Imam Abu Hanifah, Allah ampunin saya. Qila lahu bil ilmi, apakah gara-gara ilmu Imam Abu Hanifah antum diampunin? Faqala hayhataha, bukan gara-gara ilmu, bukan. Innalil ilmi syurutan wa afat kullaman yanju minha, kata beliau. Ilmu itu kalau mau manfaat itu syarat-syaratnya banyak. Wa afat, dan juga banyak apanya? Penyakitnya. Kullaman yanju minha, dikit banget orang yang selamat dari ilmu doang. Ilmu doang jarang yang selamat. Makanya kudu punya apa tadi? Gacoan ya. Ya Allah, saya tahu niat saya ngajar apa, saya tahu ibadah saya gimana, ya Allah jangan engkau hukum saya gara-gara itu, tapi terimalah amal-amal ibadah saya yang saya kerjakan sembunyi itu ya. Nah repotnya nih, kadang-kadang kita amalan sembunyi, cerita. Awalnya ikhlas nih, nggak bilang-bilang, soal ngasih sedekah tetangga kita, wah kita kasih terus, dia ngomongin kita, dia ngomongin, dia jelekin kita, cerita dah kita sama teman kita. Ente tahu nggak tuh tetangga yang ngomongin aneh? Dulu dia lagi susah tuh, tengah malam ke rumah gua, ngapain? Minjem duit 1 juta, gua kasih, gua tolongin, nggak ada yang tahu. Ini lo doang udah gue cerita nih. Orang tahu ya. Tapi sekarang tuh lihat gimana dia sama saya tuh, kebongkar gak? Angus tuh ya. Makanya kita itu kadang kalau beramal gitu ya, diuji sama yang kita ngamal ya. Apalagi dianya nggak tahu, lebih-lebih dianya nggak tahu, diam-diam kita sedekahin, terus dinyakitin kita, ngomongin kita itu. Makanya ada riya, ada sum'ah. Apa itu riya? Riya itu ente ibadah pengen dilihat orang, ente tampilin depan orang, tuh namanya riya. Kalau sum'ah kebalikannya, ente ngamalnya diem-diem, tapi abis itu diceritain sama orang. Nih, aneh udah 13 tahun nih puasa Daud, masya Allah tuh. Kata orang, keren banget. Nah itu yang dicari. Akhirnya tersebarlah, Ustadz Paris puasa Daud 13 tahun. Makanya alhamdulillah ya, saya nggak terkenal itu. Nggak ada mungkin teman-teman yang ngaji, wah Ustadz Paris dia sholat malam sampai pagi, sampai subuh gitu. Alhamdulillah, emang nggak begitu gitu ya. Emang nggak begitu, alhamdulillah. Iya kan ya? Daripada kayak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sholatnya sampai pagi tuh. Akhirnya ngapain lo? Sampai pagi sholat. Iya paham ya? Udah, kita nggak usah terkenal begitu-gitu ya. Kita belum tentu kuat hati kita. Ya tuh, apalagi udah jadi cap dah. Wah, Ustadz Aji mah dia Ustadz paling ikhlas di pulau. Ngajar nggak pernah diamplopin, ngamplopin. Wah, ngajar ngamplopin tuh. Akhirnya naik pamornya, dikenal di Jati Padang, dikenal di Cilandak, dikenal di semua. Di hari kiamat mau nyari amalan begitu nggak ketemu, angus sudah. Walaupun ente istiqomahin tiap hari. Udah capek sedekah, tapi apa? Mending jangan satu pun orang menilai kebaikan kita. Udah, cukuplah Ustadz Paris ngajar selesai udah. Ya, nggak perlu tuh ahli ibadah, ahli puasa, nggak perlu. Tuh ya. Mahfum? Ya. Wa qala wa ra'a ba'dhum al-Junaid ba'da mauti rahimahullah ta'ala yaqulu faqala ma fa'ala Allah bik qad hatil kal isyarat wa faniyatil kal ibarat wa ma nafa'na illa ba'du raqai'atin kunna narkauha fi sar. Ini pernah saya kisahkan ya, saya lewat aja biar cepat. Qala wa ra'a ba'duhum Aba Sahal as-Su'luki ba'da mauti rahimahullah ta'ala faqala madza sana ilmuk faqala kullu ma kana min daqaiqil ulum wajadtuhu haba manthura. Luar biasa ini ya. Kata orang ngimpi ketemu Aba Sahal as-Su'luki, apa yang diperbuat ilmumu? Apa manfaat ilmu ente, begitu bahasanya. Kata beliau, semua yang aneh pelajaran ilmu yang halus, yang detil, yang tinggi, kayak debu bertebangan, nggak ada nilainya. Illa ba'dal masail sa'alani anhal awam, kecuali masalah remeh temeh yang orang awam suka tanya. Ustadz, aneh mau nanya, kalau kakekah mau korban duluan mana? Itu pertanyaan kan paling remeh temeh itu. Ustadz, kalau orang niat itu boleh nggak sebelum takbir? Kan remeh temeh. Bukan, Ustadz ini pendapat yang rojih yang mana? Wow, ini pendapat rojih dalam diwan ini, dalam kitab ini begini. Wah, kan luar biasa.
bisa jadi ria. Justru ngejawab pertanyaan yang kagak mengandung ria itu yang luar biasa. Ya. Makanya salah satu kiai namanya Kiai Nur Ali pernah satu hari, beliau kan luar biasa ilmu hikmahnya, ilmu tasawufnya, ketemu guru ngajinya lagi ngajar Iqra. Kaget deh. Guru kok antum ngajar Iqra gitu. Kata beliau, ya Ali, ngajar Iqra ini enggak ada riaknya. Ya, orang riak gimana sih? Ya, min ini terbagi 12. Gak ada orang Iqra gitu. Ya baca batasa. Bata kagak ada riaknya. Mau riak gimana ente? Pasang di status gitu. Hadirilah kajian Iqra 1 yang akan dibina oleh Ustadz Ujang. Kagak ada riak. Oh ya Allah ya Rabbana ya. Fattish ya akhi nafsak fi ilmik wa amalik. Cek dirimu hai saudaraku, ilmu dan amalmu, dan anakmu ya atas dirimu ya. Wa in ra'aita indaha ria'an aw sum'atan mimma yanhaka anhu haulai sadah min ulama wal amilin al mukhlisin ya. Cek ya hati kita ya, jangan sampai ada riya, ada sum'ah dari apa yang dilarang oleh para alim ulama. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Sengaja kita lengkap sedikit biar hatam bab ikhlas. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang minal mukhlisin, minal mukhlasin, minas salimin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين يا رسول الله السلام عليك عشان ودار